Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya semuanya. Oh. Sehat semua di sini? Sehat, Sehat ya. sehat Bu. Baik ya. Oke. Jadi ini udah ada 71 yang bergabung. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas ya tugas yang kemarin. Iya kan? Udah semua ya, udah semua ngerjakan. Cuma mungkin masih ada yang salah gitu ya. Jadi hari ini mungkin kita sama-sama kerjakan. Nah kemudian kemarin udah dilihat belum yang video branch and bound untuk yang mix integer programming? Udah pada lihat belum? Boleh raise hand yang Sudah Bu. sudah. Oke. Nah berarti nanti udah tinggal soalnya saja ya. Tinggal ya kita bahas soal, atau mungkin boleh sih kalau misalkan ada yang mau share layarnya juga boleh gitu. Cuma mungkin karena waktu ya nggak apa-apa lah untuk kali ini saya kita sama-sama saja mengerjakannya. Kemudian nanti kalau masih ada waktu ya, jadi sebenarnya saya rencanakan 1 jam aja zoomnya gitu ya. Kemudian nanti untuk sisanya itu saya akan bagikan link video yang berkaitan dengan metode branch and bound untuk menyelesaikan masalah traveling salesperson problem contoh 11 ya yang ada di buku instan itu. Baik ya, kita mulai saja. Atau mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita kerjakan. Untuk penulisan T itu bagaimana ya Bu? Sesuai dengan buku atau dimulai dari nol Bu? Dimulai dari 1 aja ya. Saya kayaknya salah yang itu. 1 aja ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Baik Bu, terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Oke, makasih. Pertanyaannya ada lagi? Ada Bu. Kan kemarin kalau misalkan yang integer murni, pemrograman integer murni itu kan caranya yang pertama buat solusi sub problem dengan menghilangkan kendala integernya. Nah terus waktu ngerjain kemarin itu baik variabel pertama maupun variabel kedua itu Bu desimalnya Bu sama besar Bu. Jadi selain yang katanya pilih yang lebih dekat ke dibulatkan ke 1, itu ada ketentuan lain nggak Bu untuk milih variabel mana yang bakal dipakai Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi untuk memilih mana yang harus dicabangkan X1 atau X2 itu sebenarnya random aja sih, nggak masalah gitu. Ya, jadi terserah kita. Oke, itu ya, itu yang bisa saya jawab ya. Tapi memang teman-teman ya kadang ada juga gini ya, pada saat ujian itu ada yang beruntung, ada yang tidak, ada yang kurang beruntung. Jadi misalkan ada yang dia mencabangkan X1-nya gitu, lebih cepat gitu dapat solusi kandidatnya gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau menurut saya random aja nggak apa-apa. Asal kita konsisten. Oke, makasih pertanyaannya. Ada yang lain? Baik, saya udah share screen. Itu kita kerjakan kemarin soalnya memaksimumkan ya Z ya 5Z sama dengan 5X1 ditambah 2X2, kemudian subject to 3X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 12, dan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 5. Kemudian X1, X2 itu non negatif. Nah, di sini pure ya karena dua-duanya itu dia integer. Nah, baik ya, ini dia soalnya ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan LP relaxation-nya ya. Oke, jadi LP relaxation-nya itu maksudnya di subproblem satunya ya. Jadi LP relaxation-nya tuh tentunya yang ini. Seperti itu. Oke. Baik, jadi kita ke subproblem 1 dulu ya. Ya. Nah, berapakah nilai Z-nya? Nah, tentunya itu kita
gambar ya. Oke, kita gambar. Nah, baik. Jadi untuk yang pertama ini ya. Ini tentunya X1 X2-nya. Kalau X1-nya 0 ya, berarti X2-nya 12. Nah, gantian kalau misalkan X2-nya 0, X1-nya 4 ya. 4. Ya, baik. Berarti kita gambar 0,12 ya dan 4,0. Oke, nah ini mungkin kita skalanya ini ya, apa? Nah, ini aja nih, ini 12. Nah, kemudian yang ini 4 di sini. Seperti itu, ya. Oke, kemudian kita hubungkan. Nah, tentunya yang diarsir itu adalah yang di bagian bawah, ya. Kemudian yang keduanya adalah ini gampang ya. Ya, X1, X2 seperti itu ya. Berarti kita punya 0,5 dan 5,0. Oke. Di sini. Di sini ya. Di bawah juga ya. Oke. Nah, sehingga ya kalau kita lihat apa nih? Garis isoprofitnya ya. Jadi gini teman-teman, yang gampang tuh ini kan 5, ini kan 2 ya. Nah, berarti untuk membuat garis isoprofitnya itu begini, 5 ke atas, 2 ke sini. Nah, inilah dia. Garis isoprofit itu slope-nya seperti itu. Ya. Nah, berarti kita lihat garis isoprofit kita itu slope-nya seperti ini. Nah, kayak gini. Sehingga kalau kita geser ke kanan, itu yang paling akhir ditemukan adalah yang ini. Ya. Sehingga ini berapakah koordinatnya? Ya, karena kita tahu ya ini yang di arsir ini merupakan daerah visible-nya ya. Oke, nah sekarang kita lihat berapakah koordinat titik ini ya. Itu nggak lain adalah perpotongan antara 3x1 ditambah x2 sama dengan 12 dan x1 tambah x2 sama dengan 5 ya. Kita kurangkan ya, maka kita punya 2x1 sama dengan 7. Berarti x1 nya sama dengan 7 per 2 atau 3,5. Sementara itu untuk mencari x2 nya, berarti ini x2 nya adalah 5 dikurang x1 ya, atau 10 per 2 dikurang 7 per 2, yaitu 3 per 2. Nah, berarti ini koordinatnya adalah 7 per 2, 3 per 2. Nah, sekarang berapakah nilai Z? Ya, nilai Z tentunya yang ini ya, 5x1 ya ditambah 2x2. Udah, berarti kita punya 35 ditambah 6 ya, berarti 41 per 2 ya. Berarti kita punya 20 ya. Seperti itu ya. Nah, itu dia nilai subproblem 1 ya. Z-nya adalah 20,5 ya, dengan nilai X1-nya adalah 7 per 2 dan X2-nya 3 per 2. Nah, karena di sini pure integer programming, maka harus kita cabangkan keduanya ya, X1 maupun X2. Oke. Sekarang kita cabangkan X1-nya ya. Coba nanti saya ingin dengar laporan teman-teman yang mencabangkan X2 ya. Sekarang kita cabangkan X1-nya. Maka kita punya subproblem 2 dan subproblem 3. Oke. Ini subproblem 2 dan subproblem 3 ya. Nah, ini mungkin teman-teman ya, ini T-nya dari 1 saja ya. Nah, boleh kita tulis T sama dengan 2 di sini, boleh ya. Kita kerjakan subproblem 2 dulu. Tapi ingat ya, kita mau cabangkan misalkan X1 itu adalah 7 per 2. 7 per 2 itu adalah 3,5. Berarti 3,5 itu kan di antara 3 dan 4 ya. Berarti kita cabangkan
X1-nya ke kiri atau ke kanan. Oke, seperti itu. Baik, berarti kita punya subproblem 2 itu nggak lain adalah subproblem 1 ditambah constraint X1 kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, sehingga boleh kita lihat dari sini saja. X1 kurang dari sama dengan 3 ya. Berarti kita punya 3 itu di sini ya. 3 itu di sini, berarti dia ke sebelah kirinya. Kemudian langsung aja di tempat yang sama ini kita buat juga untuk subproblem 3-nya ya. Jadi yang pertama ini ke kiri itu adalah subproblem 2. Nah, kemudian X1 besar dari 4 yang ini ya. Itu subproblem 3 ya, nggak lain adalah yang ini aja ya nanti ya. Ya nggak? Baik, untuk yang subproblem 2 dulu, yang ini ya, tentunya inilah dia ya solusi optimalnya ya. Nah, berapakah koordinatnya ini? Ya, kita lihat ini perpotongan garis X1 sama dengan 3 dengan garis yang kedua ini ya. Yang ini. Ya. Nah, dengan mudah pada saat X1-nya 3, maka X2-nya adalah 5 dikurang 3 ya. Berarti langsung dapat ya, pada saat X1-nya 3, maka X2-nya adalah 2. Ya, berapakah nilai Z? Nah, nilai Z adalah 5 kali X1. Nah, baik ya. Jadi kita sudah dapat solusi kandidat. Oke, di subproblem 2 kita sudah dapat solusi kandidatnya ya. Nah, kemudian berarti kita nobatkan 19 ini sebagai lower bound. Nah, sekarang kita lompat ke subproblem 3 ya. Jadi ini bolehlah kita sebut sebagai T sama dengan 3 ya. Waktu mengerjakan yang ketiga kalinya gitu ya maksudnya. Oke, nah di sini kita lihat ya bahwa subproblem 3 itu adalah subproblem 1 plus constraint ini ya. Artinya daerah visible subproblem 1 kita iriskan dengan X1 besar dari sama dengan 4 ya. Berarti kita punya ini garis X1 sama dengan 4. Nah, berarti besar dari sama dengan 4 itu ke kanan. Nah, ini dia ya, dia hanya memotong di satu titik yaitu 4,0 ya. Otomatis dialah satu-satunya solusi visible-nya ya. Oke, sehingga kita dapat nilai Z yaitu 5 kali 4 yaitu 20 ditambah 2 kali 0 yaitu 0, berarti 20 gitu ya. Nah, sekarang ini kita dapat solusi kandidat lagi. Nah, akan tetapi ya karena kita tahu ya di sini lower bound yang sudah kita dapat itu sebenarnya 19 dan di sini 20. Nah, berarti kita mendapatkan hasil yang lebih baik daripada lower bound kita ya. Oke, nah berarti dengan demikian solusi optimalnya itu adalah yang ini ya. Oke, yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0 dengan nilai Z sama dengan 20. Oke, selamat yang betul. Yang salah jadikan bahan pelajaran untuk ujian nanti ya, untuk UTS nanti. Gue jadi tanya. Boleh. Kalau T yang nggak ditulis mengurangi nilai nggak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, paling mengurangi 0,001. Bercanda. Nggak apa-apa ya. Cuma itu alangkah lebih baiknya ditulis ya. Kenapa? Karena untuk pembaca itu tahu gitu. Ini alurnya dari mana ke mana. Oke, makasih. Dan kemudian kemarin ada satu lagi pertanyaan ya, Bu, saya dapatnya X1-nya 4, X2-nya 1. Dan hasilnya lebih bagus, Bu, 22 gitu. Muhammad Sahroni ya mau bertanya? Boleh? Oke, silakan. Silakan. Boleh, ya. Iya. Itu Bu, saya
salah di Aduh, saya nggak kedengeran. saya Yes, salah salah. hitung Z di T1 dan T2 ya Bu. Tapi hasilnya sama 20. Cuma Oh. saya kayaknya kurang teliti. Oh, kurang teliti ya, nggak apa-apa ya, kita sesuaikan saja, nggak masalah ya, itu latihan ya, jadi nggak masalah ya, tapi ini kan untuk melatih ketelitian juga sih sebenarnya ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau Z-nya benar, X-nya benar, nggak apa-apa ya, tapi kebetulan ini sama gitu ya, ya bagus lah ya. Oke, saya mau lanjutkan tadi. Jadi ada pendapat kemarin itu, Bu, saya dapatnya X-nya 4, X1-nya 4, X2-nya 1. Dan itu hasilnya lebih optimal, Bu, yaitu 22. Gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat nggak? Apakah boleh ya? X1, Enggak, Bu. betul. Karena lebih Ada yang salah kayak gitu. Iya, itu LP relaxation-nya. Kan LP relaxation-nya 20,5. Kalau IP-nya 22 berarti lebih besar dari itu. ya, boleh. Ya, boleh seperti itu cara melihatnya, boleh juga. Atau boleh juga gini, 4,1 kan melanggar konstran yang pertama kan. Jadi kalau X1-nya 4, dia 12 ditambah X2-nya 1. Berarti kan 13. Nggak boleh dong 13 kurang dari sama dengan 12. Berarti otomatis salah. Betul ya, itu salah hitung. Oke, sudah selesai ya. Yang pertama